Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam pertemuan kali ini, insya Allah kita masih membahas apa yang kita bahas kemarin tentang giving advice ya. Terutama itu di halaman 8 PDF yang saya kemarin kirimkan ke kalian. Ya, baik. Nah, di situ kalau kalian lihat ada yang namanya should advisability ya. Advisability. Jadi di buku kalian itu dijelaskan kalau misalkan should itu kata yang sering digunakan dalam memberi saran. Nah, di sini yang menjadi perhatian kita itu ada tiga hal yang berbeda yang bisa kalian ucapkan dengan should itu tersebut. Pertama itu menyebutkan kejadian yang saat ini terjadi. Jadi kalau misalkan kalian kalian memberikan advice itu atau saran itu artinya untuk yang sekarang, ada yang untuk masa lalu dan juga ada yang untuk masa depan ya. Jadi ada yang buat present, past sama yang future-nya. Next. Ya, masuk ke yang bagian pertama kita. Present atau masa kini. Nah, di situ kalau kalian lihat di buku kalian itu ada contohnya. People with high cholesterol should eat low fat food ya. Itu kurang lebih artinya orang yang dia punya kolesterol tinggi seharusnya makan makanan yang mengandung lemak yang sedikit. Itu contohnya. Kedua, my uncle shouldn't smoke so much. It's not good for his health. Jadi paman saya tidak seharusnya ngerokok terus ya. Jadi ngerokoknya banyak nggak seharusnya gitu. Itu tidak bagus untuk kesehatan dia. Nah, kalau kita telaah dua kalimat ini, jadi dua-duanya itu menyebutkan saran yang dia itu untuk saat ini. Jadi misalkan kalau misalkan yang pertama nih, people with high cholesterol should eat low fat food. Jadi orang yang dia punya kolesterol tinggi seharusnya makan makanan yang rendah lemak. Nah, di sini ketika kalian contohnya mengucapkan itu artinya itu saran untuk saat ini gitu. Jadi itu tuh saran yang kalian sebutkan untuk masa yang sekarang. Begitu juga yang di bawahnya. Contoh yang kedua juga sama, ketika kalian ucapkan, artinya itu saran yang kalian sebutkan untuk masa yang sekarang. Kita masuk ke yang berikutnya, next. Nah, pas atau masa lampau, Frank should have eaten low-fat food. That might have prevented him from having a heart attack ya. Itu contoh pertama, artinya itu Frank seharusnya makan makanan yang rendah lemak ya. Itu mungkin bisa mencegah dia dari mendapatkan serangan jantung. Ya. Masuk ke yang kedua, my uncle shouldn't have smoked so much that what cause his health problem ya. Jadi paman saya tidak seharusnya banyak ngerokok katanya. Itu yang menyebabkan problem kesehatannya dia. Nah, kalau misalnya kalian baca dua kalimat di sini ya. Yang pertama itu artinya saya tadi udah sebutin. Jadi ketika kalian menyebutkan itu ya, ketika kalian contoh di sini Frank should have eaten low fat food, itu artinya dulu dia itu nggak makan ini gitu ya, nggak makan makanan yang rendah lemak. Makanya itu sekarang mungkin dia udah dia itu telah mendapatkan serangan jantung ya. Jadi kurang lebih si waktunya itu si Frank ini dia kena serangan jantung. Terus kalian bilang, coba aja kalau dulu nggak makan makanan kalau dulu makan makanan yang rendah lemak gitu. Jadi kejadiannya udah terjadi, baru kalian sebutin si advice-nya gitu. Atau mungkin kalau misalkan yang biasa kalian temuin di kehidupan kalian sehari-hari, biasanya umi kalian bilang ya, kalau misalkan kalian contohnya dulu waktu kecil sering main tanah-tanahan terus jatuh gitu, umi kalian pasti bilang, tuh kan harusnya dengerin umi gitu, jangan main di
pasir atau bagaimana. Jangan lari-larian begitu ya. Jadi kalau yang ini penggunaannya itu setelah terjadi suatu hal ya. Jadi ada dampak buruknya udah ada gitu dan kalian sebutin gitu advice-nya. Di dampak buruk dulu baru advice. Nah, kalau yang tadi kalian hanya mengingatkan gitu ya, mengingatkan. Balik lagi ke yang tadi ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kalian hanya mengingatkan people with high cholesterol should eat low fat food. Jadi orang yang punya kolesterol tinggi seharusnya makan makanan rendah lemak. Jadi kalian hanya mengingatkan. Nah, kalau yang ini, yang kedua itu apa namanya tuh? Jadi dampaknya dulu terus kalian sebutkan si sarannya gitu ya. Kita masuk ke yang terakhir. Nah, future atau masa depan. You really should start eating healthy food ya. Ini yang positifnya. Artinya kamu benar-benar harus memulai memakan makanan yang sehat. Ini juga kurang lebih sama kayak yang present tadi. Jadi kalian memberikan advice untuk sekarang dan untuk selanjutnya. Ini ya, yang pertama, contoh pertama. Yang kedua, my uncle should not smoke when he visits grandma next week. Grandma hates when people smoke in her house ya. Jadi katanya paman saya itu seharusnya jangan ngerokok kalau dia itu datang ke rumah nenek katanya. Nenek itu benar-benar benci kalau misalkan ada orang yang ngerokok di rumahnya dia gitu. Ini juga sama. Jadi kurang lebih yang mengucapkan ya, kalau misalkan kalian mengucapkan kalimat yang kedua ini di bawah, artinya kalian memberikan saran kepada paman kalian yang nanti mungkin minggu depan mau main ke rumah nenek kalian gitu. Jadi ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya ya, kayak yang present itu apa namanya itu saran buat sekarang buat kedepannya gitu. Ini yang future. Nah, kita masuk sekarang ke formulanya. Formulanya kalau kalian perhatikan yang present sama yang future itu tidak jauh beda. Nah, kalau kalian agak bingung di yang sebelumnya, di yang future, saya balik lagi. Nah, di sini you really should start eating. Eating di sini bukan kata kerjanya ya. Kalian harus perhatikan yang di sini itu kata kerjanya itu start. Eating itu bukan kata kerja. Dia itu kata kerja yang dibendakan ya. Jadi rumusnya itu tetap yang subject plus should plus verb one ya. Yang negatifnya tinggal diberikan not di antara should sama verb one ya. Nah, di sini catatan, kalau kalian perhatikan rumusnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu dalam konteks kalimatnya dan juga keterangan waktunya gitu ya. Hampir sama tapi tidak serupa ya. Next. Nah, sekarang masuk ke past form ya, atau bentuk lampau. Untuk bentuk lampau itu rumusnya subject plus should plus have plus verb t plus bla bla bla. Mau apa kata benda atau kata keterangan yang kalian perlukan. Ya, yang ininya yang negatifnya hanya ditambahkan not saja seperti yang sebelumnya di antara should sama have ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, ini slide terakhir kita. Insya Allah nanti akan ada tugas untuk kalian. Mohon dikerjakan sampai batas waktu yang ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.